Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat 5-7 dan ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah apa yang engkau takuti dalam hidupmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki ketakutan tersendiri di dalam hidupnya. Ada yang takut tidak punya uang, ada yang takut jatuh sakit, ada yang takut dewasa, ada yang takut kehilangan teman, ada yang takut diabaikan, takut dikucilkan, takut sendirian, ada yang takut berbuat baik, dan banyak bentuk ketakutan lainnya. Ketika kita mengalami rasa ketakutan, secara positif itu akan membuat satu alarm untuk kita bisa bertahan. Dengan memiliki rasa takut, kita tidak akan menerjang semua yang ada di depan mata. Namun, kita akan lebih memikirkan resiko dan dampak akhirnya. Dengan demikian, merasa takut akan membuat kita bertindak dan membuat keputusan yang bijaksana. Namun, memiliki rasa takut juga memiliki dampak negatif di dalam hidup kita. Kita tidak berani melangkah untuk mewujudkan sesuatu. Kita selalu merasa terancam terhadap apapun yang ingin kita lakukan, dan juga gampang menyerah. Dengan itu, ketakutan akan mengendalikan kita untuk berbuat sesuatu. Dengan melihat sisi negatif dan positif dari ketakutan, ada baiknya rasa ketakutan jangan menjadi penghalang kita untuk melakukan sesuatu yang hendak kita lakukan. Jangan kita biarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa kasus, ada orang yang memilih berdiam diri ketika melihat temannya yang berada dalam masalah, namun takut untuk membantu. Seperti halnya Rasul Petrus menyangkal Yesus hanya karena memiliki rasa takut untuk ditangkap bersama Yesus. Ada juga orang yang terus menyembunyikan atau tidak berani memberitahu ketika melihat seseorang sedang berbuat curang. Takut untuk menegur seorang teman ketika berbuat salah karena takut ditinggalkan. Rasa takut inilah yang harus kita hindari di dalam hidup kita. Kita harus mampu dan berani untuk menyatakan kebenaran dan kebaikan sekalipun dalam bahaya ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Dia akan menolong dan memampukan kita. Kita harus tetap berjuang untuk menyatakan kebaikan di dalam hidup ini. Namun satu kuncinya adalah harus memiliki hubungan yang dekat dan kuat dengan Tuhan. Sebab Dia adalah perlindungan kita. Jika Tuhan yang turun tangan untuk melindungi kita, maka kedahsyatan malam, penyakit, malapetaka, musuh yang membinasakan tidak akan mampu mengalahkan kita. Jika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemberani dan pemenang sekalipun di dalam kegelapan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan menutup renungan ini dalam doa, tetapi jika saudara-saudara ingin didoakan secara khusus bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami untuk menjadi pemberani di dalam melawan kedahsyatan malam dan ketidakadilan yang sering terjadi di dunia ini. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.